awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat dari setiap hamba adalah salat. Fa in shalahat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya benar, dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan apabila salatnya jelek, salatnya bolong-bolong, salatnya banyak kaget-kaget, salatnya banyak ditinggal, bahkan na'udzubillah min dzalik, KTP-nya Islam tapi dia tidak mau salat, faqad khaba wa khasir. Maka sungguh dia telah rugi serugi-ruginya. Maka di sini sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam, dia harus belajar tentang sholat. Kemudian juga bukan cuma kita sendiri, kita juga punya tanggung jawab kepada anak kita. Oleh karenanya orang tua juga wajib menyuruh anaknya untuk belajar tentang sholat. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Suruh anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Mungkin ibu ya atau bapak pernah punya pengalaman. Dan ini alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau ada nikmat dari Allah yang baik-baik boleh diceritakan. Alhamdulillah mungkin bapak sama ibu juga pernah pengalaman. Anak kita mungkin karena sering kita ajak sholat, sering kita tengokkan gerakan sholat depan dia. Sekarang alhamdulillah anak kami kapan nengok sajadah tegak gitu Allah. Baru umur setahun sebulan. Nah, maka ajarkan anak-anak itu untuk sholat sejak kapan? Jangan nunggu 7 tahun. Tidak apa-apa, saya dikit dari kecil. Supaya kenapa? Supaya mereka ketika sudah masuk 7 tahun, kapan disuruh sholat tidak terjadi. Kenapa demikian? Itulah kenapa ketika kita anak mulai besar, kita sholat, mereka agak susah. Kenapa? Karena dari kecilnya tidak pernah diperlihatkan bagaimana cara sholat. Itulah kenapa anak-anak kecil yang rajin ke musola, anak-anak kecil yang rajin ke masjid harus dipertahankan. Mereka ribut wajar karena masih kecil. Itu dulu, kayak gitu dulu. Ya. Jangan nak nutup-nutup. Ya, seakan-akan kita sudah menjadi orang yang paling soleh. Kapan anak kecil ribut, itu nak marah pula. Padahal dulu kita juga yang paling ribut. Biarkan mereka. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi penerus setelah sebab tanaman itu batangnya, daun tuanya, buahnya boleh akan membusuk, tetapi setelah itu masih tetap ada pucuk hijaunya. Ya, masih tetap ada pucuk hijaunya. Ulat itu paling senang makan pucuk hijau. Maka harus kita jaga jangan sampai pucuk hijau ini pun juga dimakan oleh ulat. Ulat kan senang lihat ke pucuk daun itu nggak iklan teh pucuk harum, pucuk semangat. Ulat ini siapa? Inilah setan yang akan merusak generasi bangsa. Ya. Jadi kita perintahkan kita ajak anak kita untuk mau mengerjakan sholat. Kita sebagai orang tua tidak mampu, maka boleh kita utus anak kita yang berangkat ke madrasah, berangkat untuk pengajian, berangkat ke musola. Tak tahu pak caranya, tengok ke Ustaz Muslim itu kayak mana dia sholat. Itu sholat. Gitu cara kita ajarkan pada anak itu. Kalau perlu masukkan ke pesantren, tidak perlu takut anak masuk ke dalam pesantren karena mereka dijamin ilmu dunia dan juga dapat akhirat. Dan pentingnya lagi kalau anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, siapa yang dapat syafaatnya? Kitalah sebagai orang tua yang akan dapat syafaat di dalam kubur. Sebab dikisahkan suatu hari pada masa zaman Bani Israel, seseorang ahli maksiat, kerjanya suka mabuk-mabukan, judi, bunuh orang dan lain sebagainya. Dia meninggal dunia. Kemudian di dalam kuburnya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan yang mimpi tadi adalah seorang ahli kitab, karena zaman masa Bani Israel itu disebut ahli kitab. Ahli kitab ini melihat orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga suatu hari siksaannya berhenti. Siksaannya
berhenti. Kenapa demikian? Orang itu menjawab, aku ketika meninggal dunia, aku tinggalkan istriku dalam keadaan hamil. Kemudian istriku melahirkan, anakku sudah mulai besar, diajarkannya mengucap kalimat Allah. Hanya menyebut kalimat Allah. Jadi rugi tak kita mengajarkan anak kita baca Quran? Tidak rugi. Justru ini menjadi investasi akhirat yang paling beruntung. Maka untuk ibu-ibu ya, yang pintar baca Al-Quran ataupun bisa baca Al-Quran dikit-dikit tidak apa-apa, ajarkanlah anak kita baca Al-Quran. Biar kita menjadi guru pertama dari anak-anak kita. Karena apa? Karena setiap huruf yang akan dibaca oleh anaknya, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Anak baca dapat pahala. Gurunya siapa? Kita juga dapat pahala. Anak kita mudah-mudahan jadi seorang hafiz Quran. Amin. Amin. Anak kita punya muridnya 100. Dari setiap murid ini baca Quran, anak kita dapat pahala. Kita pun juga dapat pahala. Jadi tidak rugi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi yang ketiga, ya, dari kalimat bi'abdihi dalam firman Allah, kita diajarkan untuk sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang mau menjaga kualitas sholatnya. Kemudian lanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, ini poin terakhirnya yang mesti juga harus kita gapai dalam hidup di dunia ini. Apa itu? Alladzi barakna, yang sudah kami berkahi. Jadi kita hidup di dunia ini intinya juga harus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir kondangan, jangan selamat dan selesai. Ya. Berdoakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bila saya dosanya nanti mikrofon nanya nih, barakallahu. Ucapkanlah ya, cukup. Anak lahir, jangan cuma mengucapkan Allah lucunya, kayaknya ini hidupnya tanpa lubang. Ucapkan doa, barakallahu fil maulud. Ya Allah, semoga anak ini jadi anak yang soleh. Itu kita doakan. Mau makan, apa doanya? Allahumma barik lana. Minta berkah dari Allah. Kemudian bertemu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi semuanya kita harus meminta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara menggapai keberkahan ini supaya berkah ini mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita balik ke belakang tadi. Pertama, kita harus senantiasa bertasbih. Tasbih di sini bukan hanya ucapan subhanallah wa bihamdihi saja, tapi semua bentuk kalimat thayyibah, semua bentuk kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, insyaallah. Ini adalah bentuk-bentuk kalimat baik. Kemudian yang kedua apa? Kita harus punya usaha dan ikhtiar. Baru setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita perbaiki kualitas sholat 5 waktu kita. Ya, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya memiliki 2 buah pantun. Yang pertama, pura-pura makan tape, naik kunci lalu melompat. Gara-gara main HP, lupa ngaji, lupa sholat. Pantun yang kedua, burung kirian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala macam dosa-dosa kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah sembuhkan segala macam penyakit-penyakit kita, dan Allah berkahi semua rezeki kita, dan Allah berikan kita taufik wal hidayah sehingga kita mau dan semangat untuk mengerjakan sholat lima waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, serta orang-orang yang dulu mungkin ikut andil dalam pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini. Amin. Mereka sudah mengabdi kita, mudah-mudahan Allah berikan pahala jalian kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتغفر لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا رزقا إلا وسعته وباركته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara Islam Muhammad SAW. Kita tutup dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam.